Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa setia Tegar TV. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa semangat dalam menjalankan aktivitas di tengah pandemi COVID-19. Senang sekali rasanya saya, Salwa Sakinah, bisa menemani Anda dalam program dialog interaktif spesial pada hari ini, karena saat ini Tegar TV sedang berada di Kebun Edukasi di Kabupaten Lampung Tengah. Dan pemirsa, DPRD memiliki peran penting, terutama bisa memperkuat tata kelola pemerintah, terkhususnya menjaring aspirasi rakyat, sehingga akan memperkuat peran DPRD sendiri untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk membahas itu semua, tentu sudah hadir di tengah-tengah kita sosok yang sangat luar biasa, yakni Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Firdaus Ali. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Oke, apa kabar, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya, Pak. Ya, sehat dan luar biasa. Terima kasih Bapak sudah diterima berkunjung di Kabupaten Lampung Tengah di sela-sela kesibukan ya, Pak. Iya, baik. Oke. Sama-sama. Baik Pak Firdaus, ketika kita bicara mengenai kesejahteraan rakyat, memang anggota DPRD memiliki peran utama ya Pak, untuk mendengarkan aspirasi rakyat sehingga memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga DPRD bisa dikatakan memang dituntut untuk berpikir tajam, berpikir kritis bagaimana memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin bisa kalau saya sebutkan salah satunya adalah melalui program bedah rumah nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, sejauh mana perkembangan program bedah rumah di Kabupaten Lampung Tengah? Apakah masih dilakukan di tengah pandemi? Program bedah rumah ini saya rasa cukup baik ya. Jadi sah saja menurut saya untuk agar tetap terus dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah di pusat, provinsi ataupun kabupaten, untuk menganggarkan kegiatan bedah rumah ini. Menurut Bapak Firdaus sendiri, seberapa efektif dengan adanya program bedah rumah ini untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah? Ya, menurut saya juga termasuk bagian yang efektif, karena di masa pandemi banyak masyarakat kita yang kemampuan untuk secara ekonomi mereka mengalami masa krisis karena susahnya mereka mencari nafkah ya di masa pandemi ini, sehingga menurut saya peran pemerintah dalam hal membantu program bedah rumah ini sangat baik ya, sangat bisa untuk efektif untuk bisa diterima kepada masyarakat, karena kemampuan mereka yang tidak seberapa. Terus ada bantuan dari pemerintah, walaupun besarannya itu hanya 17.500.000 ya, tapi sangat membantu bagaimana mereka bisa memperbaiki kondisi tempat tinggal mereka. Kondisi tempat tinggal. Apakah ada tolak ukur Pak untuk lebih bersifatnya kriteria khusus masyarakat yang bisa menerima bantuan ini? Ya, kalau itu kan pasti harus ada kriteria-kriteria khusus. Jadi masyarakat yang tidak mampu, seperti kondisi rumahnya sudah dalam kondisi yang tidak baik atau tidak layak, ya kan? Nah, itu perlu peran dari pemerintah juga, bagaimana bisa memasukkan dalam hal klasifikasi untuk keluarga yang berhak mendapatkan bedah rumah tersebut. Benar. Lalu kebijakan anggaran yang dimiliki Pak untuk program bedah rumah saat ini? Kebijakan anggaran kita dari pusat ada, dari provinsi juga ada, terus kemarin itu ada juga kita di kabupaten juga menganggarkan, cuman memang untuk titik-titiknya saya kurang hafal, tapi sudah dengan SKPD terkait, yaitu dengan Dinas Cipta Karya, mereka insya Allah sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan. Sudah sesuai dengan ketentuan ya Pak? Insya Allah seperti itu. Baik, kita kan mengenal Pak fungsi dari salah satu DPRD yang memiliki fungsi pengawasan. Sejauh ini bentuk pengawasan apa yang dilakukan oleh DPRD untuk bisa memonitor bahwa program bantuan itu benar-benar efektif dan sampai di masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah? Ya. Jadi fungsi DPRD ini kan ada tiga. Ada tiga. Kan? Yang pertama budgeting, kemudian yang kedua adalah Propemperda, kemudian yang ketiga adalah pengawasan. Tahap pertama pasti kita budgeting dulu. Begitu kita sudah selesai melakukan proses budgeting, penganggaran,
sehingga nanti ada komisi-komisi yang terkait untuk melakukan pengawasan. Nah, itulah nanti peran serta atau sinergi antara eksekutif dengan legislatif, yaitu Komisi 3 dengan teman-teman eksekutif dari Dinas Cipta Karya, sama-sama bisa melihat atau turun langsung apakah dia melakukan inspeksi mendadak untuk melihat bagaimana proses pekerjaan atau pelaksanaan daripada bedah rumah itu sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Oke, kalau dipersenkan nih Pak, cukup berapa persen dari fungsi pengawasan yang memang dilakukan untuk program ini? Kalau secara persentase, karena memang tugas kita di legislatif itu ada beberapa bagian-bagian, ya kan? Yang pertama memang seperti disampaikan oleh Mbak tadi tentang pengawasan. Udah itu ada juga tentang Propemperda berarti kita kan harus ada kajian-kajian, kunjungan-kunjungan. Jadi saya rasa harus berimbang, ya kan? Harus berimbang. Dalam proses 1 tahun semua harus tetap dilaksanakan. Jadi kalau untuk pengawasan saya rasa dalam proses perimbangannya mungkin 30-40% lah ya. Jadi dari skala 100 Pak? Ya, dalam Oke, skala 100. Karena kan kita juga harus membagi waktu dengan tupoksi-tupoksi yang lain. Benar sekali Pak, jadi masih terus diupayakan. Ya, harus itu. Lalu hambatan apa yang dimiliki Pak? Kalau untuk hambatan, saya rasa mungkin bisa kita katakan sebenarnya nggak ada, karena setiap kegiatan kita itu sudah dengan sistem penganggaran, udah itu sistem tata perundang-undangan yang memang harus dilaksanakan seperti itu. Jadi kalau untuk hambatan, saya rasa tidak ada kendala ya. Seperti contoh, satu komisi dia jumlahnya 12 orang, yang bisa jalan hanya 8 orang, 7 orang, yang penting bisa jalan kita. Gitu. Tapi menurut pengawasan, ya. Benar, tapi menurut Bapak sendiri apakah sudah signifikan terlihat dari program bedah rumah yang memang sudah dijalankan di Kabupaten Lampung Tengah? Nah, itu dia perlu ada kriteria-kriteria Khusus. ya kan? Karena dalam hal pelaksanaan ini kan kita menyerahkan kepada pemilik daripada keluarga tersebut. Keluarga pemilik tersebut. Rumah ya. Nah, jadi kalau untuk proses pelaksanaan, saya rasa ya mudah-mudahan masyarakat itu melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita hanya bagaimana anggaran itu bisa terserap kepada masyarakat, dan dinas-dinas yang terkait itu memang betul dalam proses penyerahan anggaran tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan. Benar, menarik sekali Pak ya. Di sini kan Pak Firdaus sebagai wakil rakyat nih Pak di Kabupaten Lampung Tengah. Mungkin kira-kira apa sih Pak upaya yang lain agar bisa program dari bedah rumah di Kabupaten Lampung Tengah ini berjalan sukses sesuai dengan yang diinginkan dan persentase yang dicapai pun bisa sesuai dengan target? Ya, jadi yang pasti perlu ada sosialisasi. Perlu ada sosialisasi. Terus ada kajian-kajian baik itu secara teknis maupun secara non teknis untuk masyarakat yang berhak menerima, sehingga kita di DPRD bisa evaluasi berkenaan dengan masih adakah kebutuhan untuk kita melakukan bedah rumah, kemudian sejauh mana yang sudah dilaksanakan pada proses-proses sebelumnya, ya. Kemudian yang terakhir yang pasti ada kooperatif dari peran pemerintah, bagaimana bisa mengetahui mana yang dibutuhkan oleh masyarakat, mana yang sudah tercukupi oleh kebutuhan masyarakat. Dan itu pemerintah. Kalau dari masyarakat itu sendiri apa yang diharapkan Pak kalau menerima program dari bantuan rumah ini? Nah, kalau dari masyarakat saya harap ada sifat kerjasama yang baik. Kerjasama. Bagaimana anggaran itu memang betul-betul terserap dengan sesuai kebutuhan. Kemudian jangan masyarakat yang sudah mampu tapi ngaku nggak mampu ya, karena
kita lihat memang untuk persentase angka masyarakat yang tidak mampu kita juga masih termasuk tinggi. Baik. Jadi memang pada intinya adalah untuk menunjang taraf hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah tentunya, Pak. Baik Bapak, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih akan berdialog bersama Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Spesial. Dan saat ini kita masih berdialog bersama anggota atau Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Baik, Pak Firdaus, kita lanjutkan kembali perbincangan kita, Pak. Kalau tadi kita sudah bicara program bedah rumah ya Pak, memang masih terus harus banyak yang dievaluasi untuk bisa sampai benar-benar apa yang diharapkan atau kebutuhan dari masyarakat Lampung Tengah. Dan kita akan beranjak berbicara mengenai program infrastruktur, Pak. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu indikator yang dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu daerah itu kan adalah pembangunan infrastruktur. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, sejauh mana saat ini perkembangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah? Iya, jadi memang Lampung Tengah ini jadi kabupaten yang agak terkenal juga ya masalah di infrastruktur. Karena ada slogan dari masyarakat bahwa infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah ini 30%-nya rusak, terus yang 70%-nya rusak parah. Rusak parah. Jadi saya berharap nanti ke depan pemerintahan yang baru ya kan untuk lebih mengutamakan atau mengoptimalkan bagaimana infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah ini bisa lebih baik lagi. Bisa lebih baik. Sehingga kalau dipresentasikan masih jauh ya Pak dari angka 100% mungkin untuk pembangunan infrastruktur. Iya. Jadi untuk infrastruktur kita masih jauh. Masih jauh. Jadi Lampung Tengah ini kalau nggak salah sekitar lebih kurang 2.400 km persegi. Nah itu yang sudah terrealisasi dalam kondisi katanya baik itu sekitar 1.600-an km persegi. Nah, berarti kan masih banyak PR kita untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah ini. Baik. Dan untuk pembangunan infrastruktur yang masih tengah dijalankan nih Pak di Kabupaten Lampung Tengah. Ya, tiap tahun itu kita selalu menganggarkan. Jadi untuk di tahun 2020 itu kan kalau nggak salah ada sekitar 260 km persegi. Kemudian di tahun 2021 ini saya lihat kayaknya angkanya juga masih sama seperti tahun sebelumnya. Jadi perlu ada kiat-kiat khusus dari masyarakat setempat, dari masyarakatnya maksudnya, terus kemudian dari pemerintah, bagaimana kondisi jalan kita bisa lebih baik. Bisa lebih baik. Yang pasti kan saya berharap juga ada peran dari masyarakat. Dari masyarakat juga. Ya kan, untuk bagaimana bisa menjaga kondisi jalan yang sudah direalisasi dalam pelaksanaan pembangunan ataupun yang belum, itu ada semacam kayak woro-woro atau guyup-guyup dari masyarakat bagaimana kondisi infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah ini masih tetap bisa baik. Baik, sehingga bisa dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur ini menjadi fokus dari pengawasan DPRD di Kabupaten Lampung Tengah, apakah benar, Pak? Jadi infrastruktur ini memang saya melihat masih menjadi hal yang fokusnya Diutamakan juga. ya, untuk hal budgeting, untuk hal pengawasan. Jadi seperti di masalah budgeting, kita DPRD Kabupaten Lampung Tengah siap untuk memprioritaskan anggaran terbesar kita di struktur APBD dalam hal pembangunan infrastruktur, sehingga proses pelaksanaan ataupun pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah ini kita bisa melihat nanti akan merata di tiap-tiap desa, di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah ini.
Lalu dari pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah sendiri, apakah sudah ada upaya untuk meningkatkan PAD, Pak, sehingga bisa membiayai pembangunan infrastruktur di Lampung Tengah? Kalau PAD selalu ada peningkatan malah kalau saya lihat, karena dari target PAD kita di tahun 2020 itu sekitar 156 miliar, kita di tahun 2021 ini target PAD-nya menjadi 168 miliar. Nah, jadi kalau untuk kenaikan PAD, kita alhamdulillah di tahun 2020 dan tahun 2021 selalu ada peningkatan untuk kenaikan PAD. Lalu untuk anggaran bukan sebagai hambatan ya, Pak, untuk pembangunan infrastruktur di Lampung Tengah? Ya, kalau anggaran pasti tetap jadi hambatan. Tetap juga, menjadi hambatan. karena kemampuan daerah kita juga harus ada pembagian yang merata untuk setiap SKPD. Walaupun untuk pembangunan infrastruktur kita menjadi skala prioritas gitu. Apakah ada hambatan lain? Saya melihat mungkin dalam hal perencanaan, kemudian hal pengawasan, ya kan? Karena perencanaan itu kalau tidak dilaksanakan dengan baik, maka hasil proses pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah juga akan mencapai prospek yang nggak baik juga. Benar. Oke, baik Pak, kita ketahui bersama kan bahwa memang salah satu fungsi dari DPR adalah memiliki fungsi pengawasan. Sejauh ini bentuknya seperti apa sih Pak pengawasan yang dilakukan untuk bisa memaintain dari pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah? Ya. Kalau saya lihat sih, kayaknya alhamdulillah teman-teman Komisi 3 mereka agak aktif dalam hal pengawasan di infrastruktur, karena saya melihat itu sering mereka melakukan inspeksi mendadak di kecamatan-kecamatan, apakah itu pembangunan jembatan atau pembangunan jalan yang mana ada misalnya informasi dari masyarakat ataupun informasi dari aparatur pemerintahan kampung, persoalan dari proses pelaksanaan pembangunannya yang tidak berjalan dengan baik. Dan walaupun dia proses pelaksanaannya itu tidak ada aduan dari masyarakat atau aparatur pemerintahan kampung, saya melihat teman-teman juga mereka masih juga tetap aktif dalam Masih hal tetap aktif. turun melihat langsung di kondisi di bawah itu. Kondisi di bawah. Dan tentu membutuhkan sisi kooperatif juga nih dari masyarakat tentunya Pak untuk pembangunan infrastruktur. Apakah sejauh ini sudah ada sosialisasi yang diberikan untuk masyarakat mengenai betapa pentingnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah? Ya, saya lihat kayaknya sosialisasi sudah sering ya kita lakukan, apalagi kalau dalam hal proses pelaksanaan reses misalnya kan. Nah, itu selalu menjadi topik utama masyarakat dalam hal menyampaikan aspirasi, Benar. baik dari usulan-usulan pembangunannya maupun masalah kondisi-kondisi baik yang sudah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah. Oke, biasanya melalui apa sih Pak kalau di masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah untuk bisa menyalurkan aspirasinya, terkhusus untuk pembangunan infrastruktur? Ya, mereka bisa menyampaikan langsung di SKPD terkait, juga seperti kegiatan-kegiatan DPRD seperti reses ataupun inspeksi mendadak, mereka bisa melakukan usulan-usulan ataupun pengaduan-pengaduan berkenaan dengan kondisi infrastruktur ataupun usulan-usulan untuk kondisi infrastruktur yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Oke, baik Pak. Luar biasa sekali ya. Memang pembangunan infrastruktur ini emang begitu penting. Dan mungkin untuk masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah yang mungkin saat ini sedang menyaksikan ingin tahu juga nih Pak, kira-kira apa pembangunan infrastruktur yang akan dijalankan di Kabupaten Lampung Tengah, yang akan dilaksanakan? Kita tetap prioritasnya di infrastruktur jalan ya. Tetap jalan, Kemudian jembatan, kemudian kondisi-kondisi sekolah-sekolah yang sudah tidak layak juga itu harus jadi pertimbangan juga oleh pemerintah, sehingga
pembangunan di Lampung Tengah ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Oke, baik Pak, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Interaktif Spesial Tegar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Dialog Interaktif spesial pada hari ini, dan kita masih berdialog bersama Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Firdaus, kita lanjutkan kembali perbincangan kita, Pak. Tadi kita sudah cukup menarik ya, Pak. Kita berbincang mengenai pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah yang memang masih terus selalu diupayakan dan menjadi salah satu titik fokus juga dari fungsi pengawasan dan budgeting DPRD Lampung Tengah. Dan kita akan beranjak berbicara mengenai program kerja nih, Pak. Tentu Pak Firdaus selaku wakil rakyat di Lampung Tengah pasti memiliki nih, Pak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan program kerja apa yang dimiliki di tahun 2020 kemarin, Pak? Ini program kerja pemerintah selaku pemerintah apa? Mungkin selaku Pak Firdaus sebagai wakil rakyat. Ya, kalau saya sih ingin tetap terus eksistensi ya dalam hal Eksis. peran kita sebagai anggota DPRD kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Di situ kita lihat juga banyak potensi-potensi sebenarnya yang bisa kita ambil ataupun yang bisa kita tunjukkan kepada masyarakat. Kebetulan saya memang bergerak sebagai koordinator Komisi 3, jadi saya lihat banyak potensi-potensi untuk infrastruktur, untuk pengembangan destinasi wisata. Jadi kita tidak punya objek wisata, tapi saya melihat bisa menjadi contoh dari kabupaten kota yang lain. Kota yang lain. Mereka bisa membuat destinasi wisata buatan sehingga menarik antusias daripada masyarakat dari luar daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk bisa hadir atau datang di Kabupaten Lampung Tengah. Baik. Sehingga itu menjadi salah satu fokus program juga untuk Iya. membangun objek wisata di Lampung Tengah. Iya, jadi saya berharap ada kiat dari masyarakat, ada kiat dari pemerintah khususnya bagaimana kita bisa menciptakan destinasi-destinasi wisata di Kabupaten Lampung Tengah walaupun dengan minimnya objek wisata, maksudnya sumber daya alamnya, alam. sehingga kita bisa mencontoh kabupaten kota yang lain yang bisa menciptakan destinasi wisata di wilayahnya masing-masing. Baik, sehingga bisa dikatakan belum begitu signifikan terlihat ya Pak di program kerja di tahun 2020. Ya. Jadi ada masukan dari masyarakat bahwa mereka takut di masalah keamanan. Kemudian takut kurangnya antusias daripada masyarakat dalam hal datang ke lokasi-lokasi destinasi wisata. Nah, itulah yang saya maksud, bagaimana peran pemerintah dalam hal mengantisipasi masalah keamanan, karena keamanan ini tidak hanya serta-merta kita serahkan kepada aparat penegak hukum saja, tapi juga harus ada sifatnya kooperatif dari pemerintah, kooperatif dari masyarakat, apakah itu dalam bentuk sosialisasi tentang bagaimana tentang bahaya kriminalitas, bahaya narkoba, yang mana Kabupaten Lampung Tengah ini bisa menjadi aman, ya kan? Kemudian pengembangan ke proses yang lain juga punya inovasi-inovasi masyarakat untuk melakukan pengembangan baik itu tentang infrastruktur, destinasi wisata. Jadi tidak ada kecemasan dari masyarakat untuk melaksanakan program-programnya. Baik, sehingga program untuk membangun objek wisata di Lampung Tengah masih tengah diupayakan ya Pak? Iya, saya berharap itu juga jadi buah pikiran dari pemerintah, ya kan? Udah itu buah pikiran dari masyarakat, karena kita melihat kabupaten kota yang lain
mereka bisa menjadikan itu sebagai objek PAD. PAD. Karena dari retribusi, dari apa namanya pajak penjualan, ya kan. Jadi ada ikon-ikon yang bisa dimunculkan oleh desa-desa ataupun kecamatan-kecamatan, yang mana itu bisa jadi ikon atau destinasi wisata yang apa namanya, yang bisa dikembangkan lah sama Baik. masyarakat. Sampai mana nih Pak kira-kira upaya yang sedang dilakukan untuk bisa membangun objek wisata di Lampung Tengah? Apa yang sedang dilakukan? Saya melihat, itulah makanya saya berharap peran serta ya kan dari Dinas Pariwisata, karena saya melihat yang punya semangat ini malahan dari kampung-kampung. Mulai justru dari kampung. Saya reses ya kan, datang ke kampung-kampung, ada beberapa yang mereka itu swadaya bikin apa namanya embung seperti danau ya kan. Kemudian ada tanah lapang yang bisa dijadikan jadi taman apa namanya untuk pramuka, untuk kegiatan PMR ya kan. Nah itulah makanya saya lihat butuh support dari pemerintah ya, khususnya dari Dinas Pariwisata, bagaimana itu masyarakat bisa mengembangkan dan kita ikut serta dalam andil pengembangan Sehingga bisa tersebut. membantu masyarakat juga ya untuk kreatif dan inovatif. Iya, untuk Apakah kreatif dan ada inovatif. program lain Pak selain fokus pada pembangunan objek wisata di Lampung Tengah? Objek wisata ini kaitannya biasanya ada dari masalah seni budaya, ya kan, kemudian adalah apa namanya sumber daya alam. Nah, kebetulan kita yang nggak punya sumber daya alam untuk menjadi destinasi wisata, tapi masyarakat bisa menciptakan apa namanya alam itu menjadi destinasi wisata. Kemudian kegiatan seni dan budaya itu bisa kita tunjukkan atau kita tonjolkan, baik dari masyarakat kita Kabupaten Lampung Tengah itu sendiri ataupun pengembangan di luar masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Mudah-mudahan ada minat daripada masyarakat daerah lain, ya kan, dari kabupaten kota lain atau provinsi lain yang melihat bagaimana perkembangan dari destinasi wisata, seni dan budaya di Kabupaten Lampung Tengah ini memang layak untuk dinikmati. Oke, karena Bapak Firdaus selaku Wakil Rakyat melihat ada potensi di situ ya Pak, dari masyarakat. Iya. Kalau menurut kacamata Pak Firdaus sendiri, sebenarnya apa sih potensi yang dimiliki oleh masyarakat Lampung Tengah yang mungkin kira-kira relate dengan program yang dimiliki Pak Firdaus Ya, selaku sebenarnya DPR? banyak. Seni budaya itu satu. Masalah seni budaya kita banyak sebenarnya masyarakat kita ini sudah membuat sanggar-sanggar. Membuat sanggar. Nah, sanggar-sanggar ini harus diberikan wadah. Wadah yang mana bisa menyatukan daripada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah pencinta seni budaya dengan apa sanggar-sanggarnya itu. Kita bisa memfasilitasi dalam hal apa namanya peralatannya. Itu saya berharap peran serta dari pemerintah ya. Pemerintah. Untuk bisa membantu proses pengembangan dan penyatuan daripada organisasi-organisasi itu. Nah, kemudian saya melihat ada potensi ikon-ikon kampung. Karena saya melihat di sini ada kampung yang banyak masyarakatnya khusus nanam durian. Nanam durian. Kemudian di sini ada masyarakat yang khusus untuk nanam buah-buahan jenis-jenis lain lah ya. Benar. Nah itu sebenarnya kita bisa jadikan ikon ataupun destinasi wisata yang bisa menarik apa namanya wisatawan baik itu lokal maupun yang interlokal ya namanya mungkin untuk datang menikmati apa namanya potensi-potensi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Nah kemudian yang ketiga ya kita harus juga efektif untuk apa namanya pembangunan infrastruktur. Karena ya bagaimana masyarakat akan datang untuk menikmati kalau infrastrukturnya tidak
baik di Tidak Kabupaten baik. Lampung Tengah kan. Bagaimana Ya. pendatang mau datang ya Pak Ya, ya? kemudian keamanan juga ya kan, itu perlu ada kerjasama yang baik dari pemerintah, masyarakat, karena kita nggak bisa menyerahkan seutuhnya kepada kepolisian karena harus ada peran serta dari pemerintah dan masyarakat yang juga sama-sama kita bekerja sama, maksudnya dengan aparat kepolisian untuk sama-sama menertibkan, menjaga keamanan gitu. Sehingga untuk mendukung seluruh program yang telah dijabarkan Pak Firdaus, apakah Pak Firdaus butuh faktor nih Pak untuk bisa mensukseskan dari program-program yang tadi sudah disebutkan? Ya, kuncinya Mungkin adalah butuh dukungan dari pemerintah dan Iya. lain sebagainya? kuncinya ada di pemerintah. Biasanya kalau kepala pemerintahannya itu memang betul-betul mengabdikan dirinya, mendedikasikan dirinya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah, kemudian diimplementasikan atau dilaksanakan dalam proses-proses yang berkesinambungan, terus ada koordinasi yang kuat antara pemerintah dengan masyarakat, supaya bisa sama-sama menjalani proses pemerintahan ini dengan baik. Saya rasa insya Allah nanti Kabupaten Lampung Bisa. Tengah bisa jadi lebih baik dari Bisa yang jaya kemarin. ya Pak? Iya. Oke, mungkin Pak Firdaus bisa memberikan sedikit closing statement nih Pak untuk masyarakat Lampung Tengah yang saat ini mungkin tengah menyaksikan. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap peran serta masyarakat juga dalam hal pembangunan, dalam hal sosial, hukum, dan kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Mari kita sama-sama mensukseskan Kabupaten Lampung Tengah ini. Kita menjaga keamanan, ketertiban di Kabupaten Lampung Tengah kita yang kita cintai ini. Oke, demi jayanya Kabupaten Lampung Tengah. Terima Demi kasih. jayanya Kabupaten Lampung Tengah. Oke, terima kasih Pak Firdaus Ya, atas sama-sama. waktunya. Semoga Bapak sukses dan sehat selalu ya Pak. Amin. Dan Saling tak doa yang terbaik. Oke, amin ya Pak. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang setelah setia menyaksikan dialog kita hari ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan selama menjalankan aktivitas di tengah pandemi. Dan saya, Salsakina, mewakili kru yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.